perfect smile, perfect body with a perfect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhainingsi dengan nomor NIM 2030110013. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat pembahasan video praktikum kimia organik 1 yang diampu oleh dosen Dr. Elvirahmi MSI dan asisten dosennya yaitu Kak Emily Febri Martin. Yang berjudul pembahasan kali ini yaitu tentang pemisahan alkohol pada air tape. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baiklah, sekarang kita masuk ke judul praktikum kali ini, yaitu tentang pemisahan alkohol pada air tape. Tujuannya yaitu yang pertama, mampu merangkai alat destilasi dan mengetahui fungsi masing-masing alat destilasi. Yang kedua, mengetahui prinsip kerja destilasi. Yang ketiga, melakukan pemisahan alkohol dengan air yang memiliki perbedaan titik didih. Teorinya yaitu destilasi. Reaksi sintetis kimia membutuhkan metode pemurnian untuk mendapatkan produk yang benar-benar murni tanpa ada pengotor. Salah satu cara yang banyak dilakukan adalah dengan metode destilasi sebagai proses pemurniannya. Destilasi menjadi metode dasar yang harus dikuasai oleh seseorang yang ingin melakukan sintesis kimia. Pengertian destilasi. Destilasi adalah proses pemisahan komponen dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan titik didih antara komponen yang akan dipisah. Jika kita ingin memisahkan suatu campuran yang berbeda fasa, misalnya padat dan cair, maka kita hanya perlu menggunakan filter atau penyaring untuk memisahkannya. Namun, jika campuran itu berupa suatu zat cair yang bersifat homogen, maka penyaringan tidak mampu memisahkan komponen campuran tersebut. Salah satu cara memisahkan komponen dari campuran adalah melalui destilasi, yang didasarkan perbedaan titik didihnya. Ketika suatu campuran terdiri atas dua komponen, di mana masing-masing komponen tersebut memiliki titik didih yang berbeda dan cukup jauh, maka campuran tersebut memenuhi persyaratan untuk dapat dipisahkan secara destilasi. Sebagai contohnya saja, ketika terdapat campuran antara air dengan etanol, di mana air memiliki titik didih 100 derajat Celcius, sedangkan etanol memiliki titik didih 77 derajat Celcius. Maka campuran tersebut dapat dipisahkan secara destilasi. Proses destilasi melibatkan beberapa tahapan seperti pemanasan, penguapan, dan kondensasi. Dalam destilasi juga dikenal dengan istilah destilat dan residu, di mana destilat merupakan komponen dengan titik didih lebih rendah sehingga akan terpisah pada tempat lain. Sedangkan resudi adalah komponen dengan titik didih yang lebih tinggi dan posisinya akan menetap atau tertinggal pada wadah awalnya. Destilasi juga diartikan sebagai penyulingan. Destilasi atau penyulingan adalah metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau volatilitas bahan. Prinsip kerja pada destilasi yaitu prinsip dari destilasi memanfaatkan perbedaan rumus titik didih dari komponen campuran untuk dapat terpisah. Dalam destilasi akan dilakukan proses pemanasan dengan suhu tertentu, di mana penentuan suhu tersebut didasarkan pada titik didih komponen yang akan dipisahkan. Pada titik didih komponen yang lebih rendah, maka komponen tersebut akan mengalami penguapan pada suhu didihnya, sedangkan komponen lain dengan titik didih yang lebih tinggi akan menetap atau tidak menguap. Selanjutnya, uap dari salah satu komponen dengan titik didih yang rendah akan naik dan mengalami kondensasi atau pendinginan secara serentak, sehingga zat yang berupa uap tersebut akan mencair dan kembali dalam bentuk cairan. Hasil dari kondensasi tersebut akan mengalir
dan ditampung pada tempat lain yang disebut dengan destilat. Sedangkan sisa dari wadah awal yang tertinggal disebut residu. Ini merupakan gambar dari campuran zat diluapkan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Kemudian, uap dalam kondensor didinginkan. Lalu, kembali ke dalam bentuk cairan. Ini merupakan termometer, lalu ini ada sambungannya, lalu ini ada labu destilasi, terus ini pemanas, terus ada heating bed, ada kondensor, dan ada aliran keluar masuk air. Lalu ada tempat keluarnya destilat, lalu ada lubang udaranya, lalu ada labu destilat, dan ada cooling bed. Di sini kita juga memasukkan peran hukum Raoult dan hukum Dalton. Suhu ketika tekanan uap cairan sama dengan tekanan daerah di sekitarnya dikenal sebagai titik didih dari cairan. Pada suhu titik didih ini, cairan akan diubah dari bentuk cair menjadi bentuk uapnya melalui pembentukan gelembung uap. Pada campuran berbentuk cair, proses destilasi bergantung pada hukum Raoult dan hukum Dalton. Sesuai hukum Raoult, tekanan parsial komponen cairan tunggal dalam campuran ideal sama dengan tekanan uap dari komponen murni dan fraksi molnya. Sedangkan menurut hukum Dalton, tekanan total yang diberikan oleh campuran gas sama dengan jumlah tekanan parsial dari semua konstituen. Oleh karena itu, tekanan uap juga sangat berpengaruh pada proses destilasi ini. Lalu ada macam-macam destilasi. Yang pertama ada destilasi sederhana. Destilasi ini digunakan pada campuran yang memiliki titik didih berbeda. Secara signifikan atau beda titik didihnya cukup jauh, sehingga memudahkan proses pemisahan secara destilasi sederhana. Yang kedua yaitu ada destilasi uap. Destilasi uap digunakan untuk memisahkan komponen yang memiliki titik didih tinggi, misalnya di atas 200 derajat Celcius. Lalu ada destilasi fraksinasi. Merupakan metode destilasi yang lebih kompleks, di mana metode ini digunakan untuk memisahkan komponen dengan perbedaan titik didih yang dekat. Dalam destilasi ini digunakan kolom fraksinasi yang memiliki peran penting dalam pemisahan. 4. Ada destilasi vakum. Ini digunakan untuk memisahkan komponen yang memiliki titik didih tinggi. Prinsip destilasi vakum ini dengan menurunkan tekanan pada wadah atau lingkungan sehingga akan menyebabkan titik didih dari komponen yang tinggi menjadi lebih rendah. Lalu, alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum di labor yang pertama ada labu destilasi. Fungsinya yaitu sebagai wadah atau tempat untuk menampung cairan atau destilat. Yang kedua ada labu didih. Fungsinya yaitu sebagai wadah sampel. Yang ketiga ada still heat. Fungsinya yaitu sebagai penyalur uap atau gas yang akan dimasukkan ke alat pendingin atau kondensor. Yang keempat ada kondensor. Fungsinya yaitu sebagai aliran uap hasil reaksi serta tempat terjadinya proses kondensasi. Yang kelima ada adaptor. Fungsinya yaitu sebagai penyalur hasil destilasi yang telah terkondisi untuk disalurkan ke penampung yang sudah disediakan. Yang keenam ada termometer. Fungsinya yaitu untuk mengukur suhu uap zat cair yang didestilasi. Yang ketujuh ada hot plate. Fungsinya yaitu sebagai memanaskan bahan. Yang kedelapan ada statif dan klem. Fungsinya yaitu sebagai penyangga labu didih dan kondensor. Yang kesembilan ada selang. Fungsinya yaitu mengalirkan air masuk dan keluar pada kondensor. Bahan yang kita gunakan dalam praktikum di laboratorium yaitu ada air tape, vaselin, batu didih, dan air keran. Langkah kerja yang harus kita lakukan yang pertama yaitu masukkan batu didih secukupnya. Dalam kurung, batu didih harus bersih. Yang kedua, isi labu didih dengan air tape 250 ml. Dalam kurung, labu tidak boleh diisi penuh.
Jangan sampai air tapenya terkena dinding bagian leher dari labu didih. Yang ketiga, rangkai semua alat destilasi dengan baik. Berikan sedikit vaselin setiap menghubungkan alat yang satu dengan yang lainnya. Jika tidak ada penutup labu didih, maka gunakan styrofoam dan beri lubang untuk memasukkan termometer. Serta gunakan aluminium foil untuk menutupi setiap batas alat yang dihubungkan jika ragu akan masuknya udara luar. Yang keempat, aliri kondensor dengan air melalui selang yang telah dipasang. Dalam kurung, selang yang dipasang jangan sampai salah. Yang kelima, di destilasi suhu 78 derajat Celcius, amati, jangan sampai suhunya lebih. Yang keenam, hasil destilasi ini ditampung. Catatan, jangan sampai kita melakukan destilasinya sampai kering. Ini merupakan contoh dari gambar destilasi yang kita kerjakan. Dan ini merupakan hasil dari destilasi. Batu didih itu tadi yang kita gunakan bisa berupa pecahan-pecahan kaca, keramik, maupun batu kapur selama bahan-bahan tersebut tidak bisa larut dalam cairan. Fungsinya yang pertama untuk meratakan panas sehingga panas menjadi homogen pada seluruh bagian larutan. Yang kedua untuk menghindari titik lewat didih. Proses yang terjadi pada labu didih dalam penyulingan, campuran, zat yang dididihkan sehingga menguap dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Sedangkan zat yang memiliki titik didih lebih tinggi akan mengembun dan akan menguap apabila telah mencapai titik didihnya. Uap dari zat yang memiliki titik didih rendah akan masuk ke still heat dan kondensor. Proses pada kondensor yaitu proses pendinginan. Air yang mengalir pada kondensor berguna untuk mendingin uap zat tadi. Air yang mengalir pada kondensor harus diganti terus-menerus atau keluar masuk agar suhunya cukup untuk mendinginkan uap tadi. Kali ini kita akan membuat destilasi sederhana dari air tape ketan. Alat dan bahan yang kita gunakan kali ini yaitu yang pertama ada kaleng sebagai tabung destilasi. Kemudian ada baskom dan selang sebagai kondensor. Yang ketiga ada alat pelubang kaleng dan pelubang baskom, yaitu ada lilin, ada korek, dan ada obeng atau paku juga bisa. Lalu ada termometer, dia sebagai pengukur suhu. Lalu ada pembakar spiritus dan ada wadah penampung destilat. Yang terakhir bahannya yaitu ada sampel ekstra tape ketannya tadi. Langsung saja kita masuk ke cara merangkai alatnya. Yang pertama, kita masukkan karet ke dalam tutup kaleng yang telah dilubangi agar uap tidak keluar melalui lubang-lubang. Lalu masukkan selang untuk mengalirkan uap sehingga menghasilkan destilat. Lalu kemudian kita masukkan selang ke baskom yang telah dilubangi sebagai kondensor. Lalu kita letakkan rangkaian yang telah dirangkai dengan posisi yang sesuai. Lalu kita masukkan sampel ekstrak tape ketan ke dalam tabung destilasi. Lalu pasang termometer untuk mengukur suhu yang ada di dalamnya. Kemudian kita masukkan air dingin atau es batu sebagai kondensornya. Lalu nyalakan api spiritus untuk memanaskannya. Dan setelah uap naik, amati dan lihatlah yang akan terjadi. Tetesan pertama destilasi akan keluar. Nah, pengujian dengan sampel ini bertujuan sebagai pemisahan air dan alkohol pada sampel ekstrak tape ketan. Yang pertama, kita akan menguji dengan kapas. Pengujian menggunakan kapas kemudian dibasahi dengan hasil dari destilasi yang kita tampung tadi, kemudian kita dekatkan dengan api kecil. Nah, seperti inilah pengujiannya yang berhasil. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan